Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwah, para pembelajar bahasa Arab yang berbahagia, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas apa yang disebut dalam bahasa Arab al-adadu wal ma'dud. Yang dimaksud dengan al-adad adalah angka, sementara al-ma'dud adalah benda atau objek yang dihitungnya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan memulai mempelajari angka dan objek yang dihitung, yaitu dari angka 1 sampai angka 10. Maka untuk mempersingkat waktu, mari kita perhatikan pada slide berikut ini. Di sini ada bagan angka dari 1 sampai 10 yang digunakan untuk menghitung objek benda yang mudzakkar. Maka di sini tema kita adalah al-adad lil ma'dud al-mudzakkar, yaitu angka untuk menghitung objek benda yang bendanya itu masuk dalam kategori mudzakkar. Nah, angka-angka yang digunakan untuk menghitung benda yang masuk dalam kategori mudzakkar adalah angka wahid 1, kemudian angka isnan 2, kemudian angka salasah 3, kemudian angka arba'ah 4, selanjutnya angka khamsah 5, dan berikutnya angka sittah 6, selanjutnya angka sab'ah 7, berikutnya angka thamaniyah 8, dan selanjutnya angka tis'ah 9, berikutnya angka asyrah atau asyarah 10. Nah, baik angka yang ini wahid sampai khamsah ataupun yang ini sittah sampai asyarah, maka dua bagian angka ini dan angka ini itu merupakan angka-angka yang digunakan untuk menghitung objek benda yang mudzakkar. Selanjutnya kita akan mempelajari angka-angka dari 1 sampai 10 untuk menghitung objek benda yang muannas. Maka di sini judulnya adalah al-adadu lil ma'dud al-muannas, yaitu angka untuk objek benda yang jenisnya adalah muannas. Maka angka-angka yang akan kita gunakan untuk menghitung objek benda yang jenisnya muannas adalah pada bagan di sini, di mana angka satunya yaitu wahidah. Perbedaannya dengan angka mudzakkar adalah ada ta marbutonya. Kemudian angka duanya adalah isnatan, berbedanya di sini ada taknya, kalau mudzakkar tidak ada taknya. Kemudian untuk angka 3-nya salasun atau salas. Ini justru kebalikannya, tidak ada ta marbutonya, berbeda dengan yang mudzakkar ada ta marbutonya. Untuk 4 adalah arba' atau arbaun. Untuk kelima adalah khams atau khamsun. Untuk 6 sittun atau sit kalau diwakafkan. Untuk ke-7 sab'un atau saba'. Untuk ke-8-nya samani ya panjang ya, samani ada ya-nya situ. Kemudian untuk 9-nya adalah tis'un atau tis'. Kemudian untuk 10-nya adalah ashrun atau ashr. Nah, angka-angka dari wahidah sampai khams ataupun angka dari sit sampai ashr, maka semua angka ini wahidah sampai khams ataupun angka sit sampai asyar, maka angka-angka tersebut adalah angka-angka yang digunakan untuk menghitung objek benda yang jenisnya adalah muannas. Ini adalah keterangan tentang angka-angka yang akan kita pelajari untuk menghitung benda yang mudzakkar ataupun untuk menghitung benda
yang muannas. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, maka pada slide-slide selanjutnya akan dijelaskan tentang contoh-contoh dari penggunaan angka yang mudzakkar maupun contoh-contoh dari penggunaan angka yang muannas. Berikut ini adalah contoh penggunaan angka 1 dan 2 baik untuk objek yang mudzakkar ataupun untuk objek yang muannas. Maka perhatikan di sini untuk contoh dari angka 1 dan 2 untuk objek yang mudzakkar. Di sini untuk objek yang muannas. Nah, kita akan coba menjelaskan untuk contoh penggunaan angka 1 dan 2 untuk objek yang mudzakkar, yaitu yang ini. Nah, di sini contohnya untuk penggunaan angka 1 dan 2 adalah di sini untuk angka 1 contohnya adalah kitabun wahid. Kitabun wahid ini adalah satu buku. Contoh yang lain adalah baitun wahid, satu rumah. Kemudian contoh yang ketiga adalah qalamun wahid, satu pulpen. Nah, kalau kita perhatikan contoh dari angka 1 ini, bahwa objeknya disebut dahulu. Objeknya disebutkan dahulu dari angkanya. Ini objeknya disebutkan terlebih dahulu dari angkanya. Kemudian angkanya adalah angka wahid. Ini wahid, ini wahid, ini juga wahid. Nah, kalau kita perhatikan di sini, antara objek dan juga angka itu sama-sama berjenis mudzakkar. Artinya apa? Di objeknya tidak ada ta marbutah, di angkanya juga tidak ada ta marbutah. Maka bisa disimpulkan untuk angka 1 ini kaidahnya adalah bahwa bendanya harus disebut dahulu atau objeknya harus disebut terlebih dahulu. Kemudian angkanya baru menyusul. Dan angkanya pun harus sejenis dengan objek benda yang dihitung. Jadi kalau objek bendanya mudzakkar, maka angkanya pun mudzakkar. Seperti itu. Nah, berikutnya juga untuk contoh angka 2, penggunaannya untuk menghitung benda yang mudzakkar contohnya. Nah, di sini contohnya adalah yang kedua, ada kalimat mudarrisani isnani, atau diterjemahkan 2 orang guru laki-laki. Kemudian ada contoh lain tabibani isnani atau tabibani isnani, 2 orang dokter. Kemudian contoh yang lain ada sakhonani isnani, 2 buah pemanas air. Nah, di sini yang mesti kita sebutkan adalah bahwa akhir huruf nun kasrah ini disambung dibacanya. Misalnya mudarrisa nisnani. Mudarrisa nisnani kalau disambung, tapi kalau berhenti mudarrisan isnan, tapi yang bagus adalah disambung. Mudarrisa nisnani. Demikian juga dengan tabiba nisnani. Selanjutnya sakhona nisnani. Demikian kalau disambung atau diwasal. Nah, kalau kita perhatikan untuk angka 2 di sini, itu juga sama dengan penggunaan angka 1, di mana objek bendanya ini juga disebut terlebih dahulu. Ini disebut mudarrisani terlebih dahulu, tabibani terlebih dahulu, dan sakhonani terlebih dahulu. Kemudian baru angkanya menyusul. Isnani 2, isnani 2, isnani 2. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa kata mudarrisani yang merupakan objek mudzakkar ini, kan kita sudah belajar kaidah membuat angka menjadi membuat kata menjadi musanna itu adalah ditambah alif dan nun. Maka mudarrisani adalah menunjukkan 2. Maka angka yang digunakan juga 2, isnan. Kemudian tabiban juga menunjukkan 2, maka angka yang digunakan adalah isnan juga. Kemudian sakhonan juga menunjukkan 2, maka angka yang digunakan juga isnan. Nah, kaidahnya di sini adalah bahwa ketika
benda yang dihitungnya atau objek benda yang dihitungnya menunjukkan 2 mudzakkar, maka angka yang digunakan juga angka yang tidak ada taknya, yaitu mudzakkar, isnan. Demikian juga dengan tabiban, maka digunakan adalah isnan. Kemudian dengan sakhonan, maka digunakan juga dengan isnan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk angka 1 dan 2, jika objek yang dihitungnya adalah benda yang mudzakkar, maka angka yang digunakan pun merupakan angka yang tidak ada taknya, yaitu wahid dan isnani. Nah, selanjutnya di sini ada contoh angka 1 dan 2 untuk objek yang muannas. Nah, di sini adalah kebalikan dari menghitung angka 1 dan 2 dari objek mudzakkar. Nah, di sini contohnya untuk angka 1 ada contoh sayyarah wahidah. Ada contoh sayyarah wahidah. Kalau diterjemahkan adalah satu buah mobil. Kemudian ada syaqqatun wahidah, satu buah apartemen. Kemudian ada di sini ada mir'atun wahidah, satu buah cermin. Nah, kalau kita perhatikan bahwa objeknya disebut terlebih dahulu untuk angka 1 dan 2. Objeknya disebut terlebih dahulu untuk angka 1 dan 2. Kemudian baru menyebutkan angkanya. Nah, angkanya pun harus sejenis. Ketika objeknya muannas, maka angkanya muannas. Ketika objeknya muannas, angkanya muannas. Ketika objeknya muannas, maka angkanya muannas. Nah, ini untuk jenis contoh angka 1 untuk objek yang muannas. Adapun untuk angka 2 yang objek muannas, maka juga kebalikan dari contoh untuk objek angka mudzakkar. Ketika objeknya menunjukkan 2, ketika objek yang menunjukkan 2 di sini, maka angkanya pun menunjukkan 2 muannas. Dalam hal ini contohnya ghurfatan isnatan. Kemudian contoh yang kedua arikatan isnatan. Kemudian contoh yang ketiga sitaratan isnatan. Yang kalau kita disambung yaitu ghurfatan isnatan, kemudian arikatan isnatan, kemudian sitaratan isnatan. Di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk contoh angka 2 yang objek muannas, bahwa objeknya disebut terlebih dahulu, kemudian angkanya. Objeknya dahulu, kemudian angkanya. Objeknya dahulu, kemudian angkanya. Dan di sini objeknya muannas, angkanya muannas. Objeknya muannas, angkanya muannas. Objeknya muannas, angkanya muannas. Maka bisa kita simpulkan di sini untuk kaidah angka 1 dan 2, baik untuk objek bendanya yang mudzakkar ataupun objek benda yang muannas, maka kaidah yang pertama adalah bahwa bendanya disebut terlebih dahulu atau objeknya disebut terlebih dahulu. Kaidah yang pertama, objeknya disebut terlebih dahulu. Objeknya disebut terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah angkanya. Nah, kaidah yang kedua bahwa ketika objeknya mudzakkar, maka angkanya pun mudzakkar. Objek yang mudzakkar, angkanya mudzakkar. Objek yang mudzakkar, angkanya mudzakkar. Di sini objek yang mudzakkar, angkanya mudzakkar. Objek yang mudzakkar, angkanya mudzakkar. Objek yang mudzakkar, angkanya mudzakkar. Demikian juga dengan untuk objek yang muannas. Ketika objek yang muannas, maka angkanya muannas. Objek yang muannas, angkanya muannas. Objek yang muannas, maka angkanya muannas. Demikian juga dengan yang dua. Objek yang muannas, angkanya muannas. Objek yang muannas, angkanya muannas. Objek yang muannas, angkanya muannas. Maka kesimpulannya adalah dari pelajaran ini bahwa untuk menghitung benda untuk angka 1 dan 2, maka kaidah yang pertama sebut terlebih dahulu bendanya atau objek bendanya. Kemudian disebutkan angkanya. Kemudian kaidah yang kedua, antara benda dan angka itu harus sejenis. Ketika bendanya mudzakkar, maka angkanya pun mudzakkar. Ketika bendanya muannas, maka angkanya pun muannas. Jadi, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami, dan untuk angka 3 sampai angka 10 akan dilanjutkan pada episode atau penjelasan berikutnya. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa dipahami, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di pelajaran selanjutnya atau bisa ditanyakan pada kesempatan yang lain.
Kita tutup dan baca kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.